walaupun tidak menjadikannya sebagai keyakinan. Ini sisi yang pertama, semuanya Murji'ah ya, menyalahi sisi yang pertama ini tentang cakupan iman. Kemudian sisi kesalahan yang kedua pada Murji'ah apa? Tentang sifat iman. Iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sedangkan Murji'ah mengatakan sama, iman itu ya satu kesatuan, tidak bertambah tidak berkurang. Dasar iman itu sama, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dasar iman di dalam qalbu itu sama ya. Dan jika sudah beriman, maka iman itu tidak akan hilang. La yadhurru ma'al imani dzanbun, dosa apapun tidak akan bermudarat bersama dengan adanya iman. Ketika sudah beriman, maka melakukan dosa apapun tidak ada masalah, tidak dikatakan imannya berkurang. Ini Murji'ah. Baik. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Apa lagi? Apa? Baik. Rukun-rukun iman bagaimana? Yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah ya. Kemudian yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan iman adalah pengertiannya secara istilah, yaitu apa pengertiannya? Bagian dari sesuatu ya, bagian dari suatu ibadah atau muamalah, yang mana ibadah atau muamalah tersebut tidak akan sah tanpanya. Tidak akan sah tanpanya ya. Jadi keenam rukun iman ini ya, satu saja tidak terpenuhi, maka iman seseorang tidak sah. Dia tidak dikatakan beriman, mukmin. Iman kepada semua rukun iman kecuali satu, iman kepada hari akhir, tidak dia yakini, tidak dia imani, maka tidak dikatakan ya imannya sah tapi kurang, enggak begitu. Meyakini semua rukun iman yang 6 ini kecuali satu. Misalkan iman kepada hari akhir tidak diyakini, maka tidak dikatakan dia imannya kurang, bukan. Tapi dikatakan imannya tidak sah, dia bukan mukmin. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan iman dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertian rukun, atau yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertiannya secara istilah. Hilang satu saja maka tidak sah semuanya ya, tidak sah semuanya. Adapun yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam apa itu? Pengertiannya secara bahasa apa itu? Bagian yang terkuat dari sesuatu. Pengertian rukun secara bahasa. Ini bisa dilihat ya, kalau ada yang menanyakan sumbernya, rujukannya, referensinya, bisa dilihat di keterangan para ulama. Definisi rukun yang mereka terangkan secara bahasa apa, kemudian definisi rukun ya secara istilah itu apa ya. Setelah itu tinggal diterapkan dalam pembahasan rukun Islam. Nampak yang dimaksud itu pengertian yang mana. Tidak mungkin yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun Islam adalah ya pengertian secara istilah. Sebab konsekuensinya adalah seorang yang tidak puasa itu kafir, orang yang tidak berhaji itu kafir ya. Orang yang melaksanakan semua rukun Islam kecuali haji, dia mampu haji tapi tidak berhaji, maka kafir. Ini konsekuensinya. Konsekuensi kalau kita mengartikan atau membawa atau mengartikan rukun di dalam pembahasan rukun Islam dengan pengertiannya secara istilah ya, bagian dari sesuatu yang tanpanya tidak akan sah ya. Oh berarti tidak akan sah Islam seseorang tanpa mengerjakan ibadah haji, tidak sah Islam seseorang tanpa mengerjakan puasa. Apakah seperti itu? Ya kan tidak ya.
Ini referensinya. Demikian juga Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah menyebutkan di dalam syarah-syarah beliau, seingat saya di antaranya adalah syarah Thalathatul Usul. Demikian juga kalau enggak salah di syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah seperti itu, beliau memberikan tanbih bahwa yang dimaukan dengan rukun di dalam pembahasan rukun Islam itu berbeda dengan yang dimaukan dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Beda. Ya, saya menyebutkan ini soalnya ada yang mengusulkan kalau saya itu menyebutkan rujukannya gitu. Nah, terkadang saya menyampaikan faedah ada enggak salafnya gitu. Ada yang langsung menyampaikan ke saya itu. Ya, ada enggak salafnya gitu. Kalau bisa usulannya ya adalah disebutkan referensinya dan rujukannya, barangkali ada thalibul ilm yang mau langsung merujuk ke kitabnya. Mungkin kadang saya lupa enggak menyebutkan rujukan, atau kadang terlalu banyak referensinya di mana-mana ada banyak. Tinggal kalau seorang thalibul ilm, santri itu dengan mudahnya akan mendapatkannya kalau mau membaca. Jadi saya kadang enggak menyebutkan. Begitu. Mungkin kan banyak hal yang baru kan yang antum dapatkan ya. Ya sebenarnya ya seperti itu, kadang rujukannya terlalu banyak. Kadang saya mendapatkannya tapi dulu sekali, tapi saya pasti yakin ini benar, tapi saya lupa dulu di kitab apa gitu. Kadang gitu. Kadang rujukannya dulu pas belajar mondok ngantri, catatannya masih ada. Intinya begitu. Ya. Jadi terkait dengan perbedaan pengertian rukun dalam pembahasan rukun Islam, rukun iman, tadi referensinya sebagiannya. Ya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari waktu itu? Baik. Rukun-rukun iman ini yang jumlahnya berapa? Yang jumlahnya ada 6 rukun iman. Ya, masing-masing dari ke-6 rukun iman ini terbagi menjadi berapa tingkatan? Ya, 2 tingkatan. Iman kepada Allah ada 2 tingkatan. Iman kepada para malaikat ada 2 tingkatan, dan seterusnya. Referensinya apa? Kitab-kitab para ulama banyak. Referensinya ya seperti tadi syarah Syekh Shalih Al-Syekh dalam Thalathatul Usul, syarah Thalathatul Usul. Demikian juga syarah beliau dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Sehingga saya beliau juga menjelaskan, Syekh Shalih Al-Syekh ini menjelaskan di dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Syekh masyayikh yang lain juga menjelaskan. Saya lupa Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan atau tidak, nampaknya menjelaskan. Intinya terlalu banyak, kadang saya lupa itu di mana saja. Ada salafnya maksudnya gitu. Syekh Shalih Al-Syekh juga dalam kitab Ithafus Sa'il yang paling sering saya ambil, ini mungkin rujukan secara global ya. Kalau ada thalibul ilm, penuntut ilmu ya, yang mau mengambil, saya paling sering mengambil, paling sering bukan semuanya, mengambil dari syarah Syekh Shalih Al-Syekh ya, antara syarah Syekh Shalih Al-Syekh, syarah Aqidah Wasithiyah, atau syarah Thalathatul Usul, atau syarah Arba'in Nawawiyah, atau syarah Aqidah Tahawiyah yang berjudul Ithafus Sa'il bima fi Tahawiyyati min Masail. Sering juga saya mengambil dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, terhadap kitab Aqidah Wasithiyah, kitab Thalathatul Usul, kitab Arba'in Nawawiyah. Jadi saya sudah nyebutkan di sini ya. Dan sering juga saya mengambil dari yang lain, tapi itu yang paling sering tadi. Ya. Kemudian memang syarah Syekh Shalih Al-Syekh ini luar biasa. Syekh Shalih Al-Syekh, Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau masih hidup. Ya, luar biasa. Beliau itu sering menyebutkan berbagai faedah yang luar biasa. Yang mungkin ya enggak mesti kita dapatkan dalam kitab-kitab yang lain, tapi dalam kitab beliau itu ada. Pemaparannya juga ya, simple, ringkas, tapi luar biasa. Dan beliau juga ulama yang mu'tabar, insyaallah, ulama yang teranggap. Jadi kalau ada yang heran dengan faedahnya kok luar biasa, saya sering ambil dari beliau. Baik. Kemudian kita lanjutkan tadi, masing-masing rukun iman memiliki 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa?
tingkatan dasar atau minimal. Ya, minimal agar seseorang itu dikatakan beriman. Ya, supaya sah imannya. Minimalnya bagaimana? Belum ya? Nah, yang harus diimani? Ya, itu yang harus diimani oleh setiap orang. Jika tidak, maka hukumnya kafir. Kemudian yang kedua adalah tingkatan kesempurnaan. Apa itu? Nah, ya, ini tingkatan kesempurnaan. Jadi bukan ya Pak menjadi dasar seseorang beriman. Bisa saja seseorang dikatakan mukmin walaupun tidak mengimani tingkatan yang kedua ini. Karena tingkatan kedua ini sifatnya apa tadi? Kesempurnaan. Kalau diimani ya semakin sempurna imannya. Kalau tidak diimani bisa saja dia tetap mukmin beriman. Ini tingkat kesempurnaan. Nah, tingkatan kesempurnaan ini hukumnya apa? Terbagi menjadi dua kan? Hukum menggalinya, mencarinya adalah sunnah. Kalau mau cari tahu, mempelajari, mengkaji secara lebih lanjut, lebih dalam, hukumnya adalah sunnah. Tetapi kalau sudah mendengar dalil, ayat, hadis yang sahih, ijma' salaf, kalau sudah mengetahui dalil tentang suatu perincian tentang iman, ya, maka hukum mengimaninya adalah wajib. Hukum mencari tahu tentangnya adalah sunnah. Tapi kalau sudah tahu dengan dalilnya, wajib untuk diimani. Mencari tahu tentang nama-nama para malaikat itu siapa saja dalam dalil, hukum mencarinya adalah sunnah. Tapi kalau sudah tahu disebutkan dalam dalil, ada yang namanya Jibril, ada yang namanya Israfil dan seterusnya misalkan, maka hukum mengimani nama-nama tersebut adalah wajib karena sudah tahu. Sampai di sini ya. Baik. Kemudian waktu itu kita pelajari juga kelanjutannya, iman kepada Allah mencakup berapa hal? 4 hal. Yang pertama iman kepada wujud Allah. Jadi mengimani dan meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah, mengimani, meyakini ya tentang rububiyah Allah. Apa itu? Insyaallah nanti pelajari. Kemudian yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau ada yang pengen tahu rujukannya apa, iman kepada Allah mencakup 4 hal ini. Ini juga dinamakan, 4 hal ini juga dinamakan arkanul imani billah, rukun-rukun iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah juga ada rukun. Yang pertama ini juga memiliki rukun-rukunnya lagi. Rukun-rukun iman kepada Allah 4. Ini tadi. Rujukannya apa? Sangat banyak. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarah-syarah yang tadi saya isyaratkan, Syekh Shalal Al-Syekh, Syekh Shalal Al-Fauzan, dan nampaknya Syekh bin Baz juga banyak keterangan, banyak, terlalu banyak. Kemudian terkait dengan hal yang pertama, iman kepada wujud Allah. Ya. Dalil-dalil iman kepada wujud Allah, dalil-dalil iman kepada wujud Allah dalil-dalil iman kepada wujud Allah ada beberapa macam. Dalil-dalil iman kepada wujud Allah ada beberapa macam. Yang pertama, dalil akli, logika. Dalil akli atau logika. Dalil akli atau logika. Ya. Yaitu
Ya. Yang pertama dari dalil akli. Dalil akli yang pertama, ya, sesuatu yang tidak ada, ya, sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada tanpa ada yang mencipta. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin menjadi ada tanpa ada yang mencipta. Nah, ini alam semesta ini kita yakin sebelumnya tidak ada. Manusia sebelumnya enggak ada, bumi sebelumnya enggak ada. Enggak mungkin terwujud dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta. Tanpa ada yang mencipta. Karena hukum asalnya adalah tidak ada. Dan kita yakin dulu kita enggak ada kan di dunia ini. Sekarang menjadi ada, gimana? Enggak mungkin tanpa ada yang mencipta. Kalau matan yang menciptakan saya, bapak saya, ibu saya. Nah, bapak saya, ibu saya dulunya juga tidak ada. Berarti sebenarnya siapa? Kan begitu. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Secara logika begitu. Kan tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Hukum asalnya tidak ada, ya tidak akan berubah dari ketiadaan menjadi ada. Enggak mungkin berubah. Ya, enggak mungkin berubah dari ketiadaan menjadi ada tanpa ada yang mencipta. Atau dikatakan mungkin menciptakan diri sendiri. Lebih mustahil lagi. Mana mungkin menciptakan diri sendiri dalam keadaan dia sendiri belum ada. Aneh kan begitu. Atau siapa yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Ya. Apakah mereka itu tercipta tiba-tiba begitu saja? Ya, tanpa apapun. Ya, tanpa dari suatu apapun. Begitu saja. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Lebih mustahil lagi. Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang mencipta? Atau mereka sendiri yang menciptakan diri sendiri? Tambah mustahil. Enggak logis. Ya, barang-barang di sekitar kita juga seperti itu. Bangunan dulunya enggak ada, kemudian menjadi ada. Berarti ada tukang bangunan ini di sini. Kan begitu. Kemudian dalil akli atau logika yang kedua, ya, keteraturan alam semesta, ya, tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Keteraturan alam semesta tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Ini kan secara logika masih. Oh, berarti ada yang ngatur. Dulu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah didebat oleh, ya, sekelompok pengingkar Tuhan yang disebut dengan kelompok Sumaniyah. Kelompok Sumaniyah dari India. Ya. Debat dengan Imam Abu Hanifah karena beliau terkenal cerdas. Abu Hanifah ini terkenal cerdas, pandai berdiskusi, berdebat. Akhirnya mereka datang ke Abu Hanifah untuk, ya, mengalahkan beliau, membungkam beliau. Ya. Nah, Abu Hanifah paham kenapa mereka datang. Ya. Mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang makhluk-makhluk ini, alam semesta ini. Ya. Ya. Abu Hanifah kemudian meminta tempo. Tempo di sini bukan tempo utang, bahasa riba maksud. Meminta ditangguhkan jawabannya. Tolong beri waktu saya beberapa hari. Ya. Kemudian silahkan datang lagi ke saya.
Saya masih mau berpikir. Ya, selang beberapa hari orang-orang itu datang kembali dan mengatakan, "Kaif taqul? Ma taqul? Bagaimana? Apa yang mau Anda katakan wahai Abu Hanifah?" Dan Abu Hanifah mengatakan, "Saya bingung. Saya sedang memikirkan sebuah kapal besar, ya, mengangkut barang-barang, datang sampai ke dermaga pelabuhan, barang-barang muatan itu turun, ya, dengan teratur dan tertata di tempatnya. Setelah itu kapal itu pergi kembali, pergi lagi, dalam keadaan nggak ada nahkodanya, nggak ada, ya, BM-nya, nggak ada yang bongkar muat. Saya sedang memikirkan itu. Kok bisa ya?" Akhirnya orang-orang itu paham. Ini Imam Abu Hanifah bukan sedang berimajinasi, menghayal karena bodoh. Justru Abu Hanifah ini sedang membantah kita dengan logikanya ini. Cuma kapal, walaupun besar bagi manusia, tapi ya nggak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta. Itu saja sudah tidak mungkin kapal itu bisa berlayar sendiri, ya, menurunkan muatan sendiri, kemudian berlayar kembali. Demikian teraturnya. Oh iya ya. Nah, apalagi alam semesta yang sedemikian besarnya, sedemikian luasnya, sedemikian kompleksnya, ya, dari langit, bumi, bintang-bintang yang sedemikian besarnya, sampai yang terkecil sekalipun, ya, syaraf-syaraf kita, ya, yang sangat kecil itu pun sudah diatur sedemikian rupa. Nampak kalau itu ada yang mengatur syaraf sedemikian kecil, bisa teratur, nggak salah. Kecuali kalau mendapatkan ujian, ya, syaraf kejepit gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu kan teratur sekali. Yang nggak kejepit syarafnya berarti teratur sekali. Sel-sel, atom-atom, ya, luar biasa. Nah, lebih tidak mungkin lagi kapal saja yang seperti itu, mustahil tanpa ada nahkoda, ya, tanpa ada APK, ya, awak buah kapal. Apalagi alam semesta ini mesti ada yang mengatur. Ini dari logis. Kemudian yang kedua, macam dalil yang kedua setelah dari logis adalah dalil fitrah yang menunjukkan dan membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil fitrah yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam dari ini, mumpung saya ingat, biasanya nanti kalau di akhir saya lupa. Di antara rujukannya adalah syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, di dalam syarah Syarah Aqidah Wasithiyah kalau enggak salah, dan juga syarah Thalathatul Usul. Bisa juga dilihat syarah Arba'in Nawawiyah. Entah di semuanya ada atau di sebagiannya, saya lupa. Kalau ada yang mau merujuk dari Thalibul Ilm. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil fitrah, yaitu ya, keterdorongan hati yang kuat. Keterdorongan hati yang kuat keterdorongan hati yang kuat, ya, ketika, ya, dalam kondisi genting dan terdesak.
ketika kondisi genting dan terdesak. Ya. Untuk memohon, ya, untuk memohon, ya, ke atas. Ya, ini dalil ya ke atas, menghadap, memohon ke arah atas. Ini dalil fitrah. Fitrah itu berarti sesuatu yang sudah tercipta. Allah ciptakan manusia dengan ya, dengan itu, dengan keyakinan itu. Beda dengan logika. Kalau logika itu ya, orang biasanya cenderung masih berpikir, butuh waktu berpikir. Adapun dalil fitrah itu tidak bisa dibohongi. Fitrah makhluk, fitrah manusia seperti itu. Hanya saja orang-orang ateis atau pengingkar adanya Allah, kalau diberi waktu atau di saat-saat yang biasa, mereka akan mengatakan sesuai dengan ya, yang apa namanya, yang mereka yakini saat ini, dengan apa, kerancuan berpikir mereka. Tetapi di saat-saat genting, terdesak, kena musibah, spontan, ya, maka yang muncul adalah fitrah mereka ketika itu. Langsung terdorong hatinya untuk memohon dan menghadap ke atas. Ini sekaligus dalil sebenarnya, dalil fitrah yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas, bukan di mana-mana. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian orang Allah itu di mana-mana. Tapi kenapa kalau Allah di mana-mana, kok kalau terdesak ketika memohon dan berdoa kepada Allah, kok hati kita itu ya mengarahnya ke atas, ya Allah, ke atas. Itu dalil fitrah yang nggak bisa dipungkiri. Nah, ini juga sama. Ya, pernah ada seorang ulama yang dikirim untuk berdakwah ke daerah sana, ya sebelah utara India, entah daerah mana itu ikutnya itu kalau sekarang, masuk ke Rusia atau Mongolia atau Cina, saya lupa. Itu zaman dulu berapa ratus tahun yang lalu ada ulama yang dikirim ke sana untuk melihat keadaan orang-orang sana yang notabene ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, sekembalinya dari sana, ulama tersebut menceritakan mereka itu tidak beragama dengan agama apapun, ya, dengan syariat apapun, tidak beribadah, ya, tidak meyakini adanya Tuhan. Tetapi herannya ketika mereka itu tertimpa musibah, mereka itu langsung meronta, ya, spontan memohon-mohon ke arah atas. Itu yang aneh. Tetap fitrah itu nggak bisa dipungkiri. Nah, itu bukti dalil fitrah. Kemudian macam dalil yang ketiga tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dalil Al-Qur'an dan hadis. Dalil Al-Qur'an dan hadis. Ini kalau ini jelas banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ya ada yang menurunkannya, yaitu Allah. Hadis-hadis ini berarti ada yang mewahyukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita dahulukan dari logika, padahal biasanya ya Ahlus Sunnah itu mendahulukan dalil Al-Qur'an, hadis, ya. Setelah itu baru dalil fitrah, dari logika. Kenapa? Karena biasanya kita memerlukan argumen tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ketika menghadapi siapa? Ya, orang ateis, ya kan? Yang mereka itu ya apa? Hanya menerima dalil logika, ya kan? Atau fitrah. Adapun dalil Al-Qur'an dan hadis, apa itu Al-Qur'an dan hadis? Buktikan dulu ada Allah.
Ya. Belum dibuktikan adanya Allah, ya. Kenapa berdalil dengan Al-Qur'an, kan begitu. Al-Qur'an yang menurunkan siapa? Allah saja belum diyakini ada oleh mereka. Dan di sana ada beberapa macam dalil yang lain, bisa dilihat keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah jika mau. Kemudian hal yang kedua di dalam iman kepada Allah, yaitu apa tadi? Iman kepada rububiyah Allah. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada rububiyah Allah memiliki dua tingkatan. Iman kepada rububiyah Allah memiliki dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan dasar. Dasar yang wajib, ya, tingkatan dasar atau minimal. Ya, sebelum dilanjutkan, ini di antara referensinya adalah Ithafus Sa'il bima fi Tahawiyyati min Masail, atau Syarh Aqidah Tahawiyah Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Beliau menyebutkan dua tingkatan ini, dan nanti ada tambahan sedikit yang bisa disimpulkan dari keterangan para ulama yang lain. Jadi dasarnya ini di antara referensi utamanya bagi yang mau merujuk. Tingkatan yang pertama tadi adalah tingkatan dasar atau minimal. Ya. Jika tidak diimani, hukumnya kafir. Jika tidak diimani, hukumnya kafir. Karena ini dasar, tingkatan dasar, tingkatan minimal. Bagaimana tingkatan dasarnya, tingkatan minimal iman kepada rububiyah Allah? Yaitu meyakini, ya, yaitu meyakini langsung dirinci aja ya, seperti biasa ya, biar mudah ditulis mungkin. Yaitu meyakini tiga hal. Yang pertama, tidak ada yang tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menguasai tidak ada yang menguasai kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Meyakini tidak ada yang menguasai kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Maksudnya tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah, pengaturan Allah, penciptaan Allah. Jadi seperti apa? Allah memiliki satu kekuasaan, ya, satu alam yang Allah kuasai, Allah cipta, Allah atur. Kemudian di sana ada selain Allah yang memiliki kekuasaan berbeda. Ya, kalau di dunia ini kan ada raja-raja, raja ini daerah wilayah kuasanya ini, raja itu wilayah kuasanya itu. Gitu. Ini yang pertama. Ini hukumnya wajib jelas. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang memiliki kekuasaan atau memiliki kekuasaan di luar kekuasaan Allah, kekuasaan tersendiri. Yang kedua, meyakini tidak ada selain Allah, meyakini tidak ada selain Allah yang berserikat atau bersekutu, ya, berserikat atau bersekutu dengan Allah di dalam kekuasaan, di dalam
kekuasaan. Meyakini tidak ada selain Allah yang berserikat atau bersekutu dengan Allah di dalam kekuasaan. Jadi kalau ini bedanya apa? Seolah wilayahnya sama, tetapi yang menguasai ya lebih dari satu. Allah dan selain Allah berserikat, bersekutu bareng-bareng. Ya, ini juga tidak boleh diyakini seperti itu. Barang siapa meyakini ada selain Allah yang berserikat bersama Allah dalam kekuasaan ini, ya berarti dia kafir. Kemudian yang ketiga, meyakini tidak ada selain Allah, meyakini tidak ada selain Allah ya, yang membantu Allah, tidak ada selain Allah yang membantu Allah di dalam ya, kekuasaan dan pengaturan, di dalam kekuasaan dan pengaturan. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau ini sebenarnya tidak menguasai, ya, sifatnya adalah apa? Membantu Allah. Siapa penguasanya? Allah. Siapa pengaturnya? Allah. Tetapi ini ada selain Allah ini yang membantu Allah di dalam menguasai dan mengatur. Entah mau dinamakan apapun pembantu itu, yang jelas intinya membantu Allah. Barang siapa meyakini ada selain Allah yang membantu Allah di dalam menguasai dan mengatur alam semesta ini, maka dia kafir. Ya. Misalkan mengatakan para malaikat itu membantu Allah menurunkan hujan, membantu Allah mencabut nyawa, membantu Allah meniupkan sangkakala, membantu Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Keyakinan-keyakinan seperti ini kufur. Kenapa? Karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada seluruh alam. Tapi kenapa ada para malaikat ini? Ada tugas-tugas ini? Jawabannya, tugas-tugas itu bukan dalam rangka membantu Allah, melainkan untuk apa? Sebagai bentuk ibadahnya para malaikat kepada Allah. Ibadahnya malaikat dalam keadaan Allah tidak butuh bantuan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka, yakni para malaikat, senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ibadah itu bentuk ibadahnya malaikat. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah ya, malam dan siang tidak henti-hentinya. Jadi bukan membantu. Ya, hati-hati, jangan sampai kita meyakini ada yang membantu Allah. Itu keyakinan yang kufur. Entah itu dinamakan dewa, itu dewa penguasa laut selatan misalkan. Itu membantu Allah, menguasai laut selatan. Atau gunung, atau pulau, atau apa, atau membantu dalam hal apa. Ini kufur. Atau dinamakan apa menurut antum yang pernah antum dengar? Nggak tahu juga. Apa? Yakin sama. Antum berarti berserikat sama si T. Berserikat beneran ya? Mana sih orang ini? Berserikat bukan? Berserikat. Nggak berserikat. Antum anak buah ya? Anak buah. Mau dikatakan berserikat? Wah iya, luar biasa. Antum ini kudeta apa ini? Beda lah, antum pebisnis kayak nggak tahu aja berserikat sama anak buah. Wah, antum gimana? Pertanyaannya gimana? Beda lah. Kalau yang kedua tadi kan berserikat, meyakini ada selain Allah yang berserikat bersama Allah. Jadi sama, setara dengan Allah. Kalau yang ketiga ini di bawah Allah, tapi membantu Allah di dalam mengatur dan menguasai alam semesta. Baik. Nah ini yang wajib. Adapun dalilnya, dalil
tingkatan dasar ini adalah surat Saba. Ayat berapa itu? 21 atau berapa itu? Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana? Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini enggak usah dicatat, enggak apa-apa kalau mau mencatat biar cepat nanti dari terjemah. Ya Al-Qur'an enggak apa-apa. Jadi surat Saba ayat 22. Kalau enggak salah 22. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u, panggillah, serulah sembahan-sembahan yang kalian yakini sebagai sembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak menguasai, ini sembahan-sembahan kalian itu wahai orang musyrik, tidak memiliki kekuasaan walaupun satu berat dzarrah di langit dan di bumi. Ini berarti hal yang keberapa? Hal yang pertama, tidak memiliki kekuasaan, tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak memiliki persekutuan di langit dan di bumi, yakni bersama Allah. Mereka tidak memiliki persekutuan, perserikatan bersama Allah di langit dan di bumi. Di dalam menguasai langit dan bumi enggak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka tidak dan Allah tidak memiliki pembantu, satu pembantu pun dari mereka. Ini yang ketiga tadi, surat Saba ayat 22. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan kesempurnaan. Tingkatan kesempurnaan. Ya. Jadi tingkatan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah kesempurnaan. Tingkatan kesempurnaan ya. Ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, kesempurnaan yang wajib. Sempurna tapi wajib. Ya. Kesempurnaan tapi wajib. Ya, dikatakan wajib karena kalau tidak memenuhinya ya berdosa. Ya. Tapi masih dikatakan beriman kepada rububiyah Allah. Tingkatan yang wajib yaitu meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, meninggalkan setiap ucapan, perbuatan dan keyakinan yang mencacati rububiyah Allah, yang mencacati rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mencacati atau rububiyah Allah atau kesempurnaan rububiyah Allah. Sifatnya mencacati, bukan apa, mencabut, bukan mencabut iman kepada rububiyah. Imannya masih ada tapi tercacati. Yang mencacati rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini contoh-contohnya penting. Kalau mau dibuat pointer sendiri boleh. Seperti kurang sabar menghadapi musibah. Musibah takdir yang pahit. Ya. Kurang sabar atau tidak sabar. Ketika mendapatkan musibah, ya. Ketika mendapatkan musibah itu yang wajib apa? Sabar, ridho, syukur. Yang wajib sabar. Yang haram apa? Ketika mendapatkan musibah, sikap yang haram adalah ya keluh kesah, protes, tidak terima, marah. Ya. Yang wajib sabar. Yang sunnah ridho. Kalau ridho itu seolah sama saja, mau mendapatkan musibah itu atau enggak sama saja.
merasakan sama saja. Jadi yang mendominasi keyakinan dia adalah bahwa takdir itu atau musibah itu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, maha indah, maha bijaksana, maha adil. Ketika keyakinan itu yang mendominasi, dia merasakan sama saja dapat musibah atau enggak. Kalau Allah menakdirkan musibah, ya memang itu yang terbaik. Tidak mendapatkan musibah juga itu yang terbaik. Itu yang mendominasi. Bukan melihat musibahnya, tapi melihat perbuatan Allahnya itu. Yang lebih disunahkan lagi adalah syukur, bersyukur. Bersyukur ini lebih lebih tinggi lagi. Baik. Nah, ketika seorang tidak bersabar, berarti dia berdosa atau tidak? Berdosa, tidak sabar pada musibah. Tapi dikatakan kafir atau tidak? Ya, secara umum ya tidak sampai atau tidak langsung dikatakan kafir. Tapi ketika tidak sabar menghadapi musibah, takdir yang pahit, maka di situ disadari atau tidak, dia itu sudah mencacati imannya kepada rububiyah Allah. Sebab yang menakdirkan musibah itu adalah siapa? Allah. Itu kan bagian dari pengaturan Allah. Kenapa enggak terima? Kan begitu. Berarti kan mencacati imannya kepada rububiyah Allah. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, ya. Wa khassa al-mu'allif rahimahullah fi hadzal bab as-sabr 'ala aqdarillah li'annahu mimma yata'allaqu bi tauhidir rububiyyah li'anna tadbir al-khalqi wa taqdiri 'alaihim min muqtadayati rububiyyatillahi ta'ala. Al-mu'allif, penulis, menyebutkan secara khusus di dalam bab ini tentang sabar menghadapi takdir-takdir Allah, karena hal itu termasuk yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Berarti kesabaran menghadapi takdir itu kaitannya dengan tauhid rububiyah. Sebab pengaturan makhluk ya dan penentuan takdir atas makhluk itu semua termasuk konsekuensi rububiyah Allah taala. Kemudian contoh yang lain, yang berikutnya, ya, mencacati rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti idhafatun ni'mah ila sabab ma'anisyanil musabbib. Menyandarkan atau mengaitkan nikmat, menyandarkan atau mengaitkan nikmat kepada sebab. Menyandarkan atau mengaitkan nikmat kepada sebab, ya. Disertai dengan melupakan Allah. Disertai dengan melupakan Allah. Kali ini berlawanan dari tadi ya. Kalau tadi mendapatkan musibah tapi enggak sabar. Kali ini sebaliknya mendapatkan nikmat, takdir yang enak, yang manis, mendapatkan nikmat. Nah, ketika itu langsung yang terbersih di dalam hatinya dan terucap dengan lisannya adalah mengaitkan nikmat tersebut dengan sebab dan seolah-olah melupakan al-musabbib, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Seperti mengatakan bagaimana? Ya. Seperti kata Qarun gimana mengatakan? Wa qala innama utituhu ala ilmin indi. Dan dia mengatakan, saya mendapatkan harta benda ini seluruhnya ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku, keahlian saya untuk mengumpulkan uang, harta benda. Ya. Atau mengatakan hadzali, ini memang hakku. Atau seperti contoh lainnya, masih ingat dengan hadis si apa itu? Si botak, si belang, si buta gitu ya. Yang bersyukur siapa? Si buta. Yang enggak bersyukur si belang dan si botak. Iya gitu. Bagi yang penasaran bisa dilihat ya di Kitab Tauhid, ada matan Kitab Tauhid. Ya gitu ya. Nah, di antara yang dikatakan atau di antara kesalahan si belang dan si botak itu apa?
Dia menisbatkan, menyandarkan, mengaitkan nikmat harta benda yang banyak kepada bukan kalau itu warisan. Ya. Ya, hada apa gimana? Warithu kabiron an kabir. Saya mendapatkannya ya dari leluhur, dari nenek moyang, dari bapak saya, orang tua saya. Di samping itu menisbatkan nikmat ya kepada selain Allah, demikian juga di situ sebenarnya di dalam kisah itu ada unsur kedustaan juga, memang bohong. Kenyataannya bukan seperti itu ya. Kenyataan bukan warisan dia mendapatkan itu. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, al-insan idza adhafa an-ni'mata ila 'amali wa kasbihi fa fihi naw'un minal isyraki bir-rububiyyah. Seseorang ketika menyandarkan nikmat kepada usahanya, maka dalam hal itu terdapat satu unsur ya kesyirikan dalam rububiyah. Ada satu unsur kesyirikan dalam rububiyah. Ya, seperti mengatakan, ya kita selamat ini sampai tujuan dengan cepat, selamat, supirnya mahir sekali, ahli. Ya, padahal tadi sudah hampir saja gitu ya. Kenapa kok antum? Hati-hati kalau nyupir. Apa namanya? Nah, ketika menyandarkan kepada sebab si sopir ini, lupa dengan yang menakdirkan kita selamat, yaitu Allah. Enggak disebut. Kalau sebutnya sekedar saja, cuma lupa, dirisan saja mungkin alhamdulillah, tapi hatinya bukan kepada Allah. Nah, ini ya ada satu unsur apa namanya? Kesyirikan dalam rububiyah. Contoh lain. Ini contoh yang ketiga ya. Berdoa ya. Dengan dikaitkan pada kehendak Allah. Berdoa ini berdoa kepada Allah ya, dengan dikaitkan dengan kehendak Allah. Contohnya gimana? Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah saya kalau Engkau berkenan ya Allah. Kalau Engkau berkenan, ampunilah saya. Berarti salah, dosa. Ya Allah, berilah saya harta benda yang banyak jika Engkau berkenan. Dosa. Dan ini sudah dilarang oleh Nabi SAW ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta. Karena di sini ada satu unsur atau kesan bahwa terkadang Allah itu memberikan secara terpaksa. Ketika kita mengaitkan di dalam doa, ya, jika Engkau berkenan, jika kamu mau, terserah Engkau ya Allah. Seolah-olah, walaupun kita enggak meyakini seperti itu ya, tapi kan memang kita harus beradab kepada Allah. Adab di dalam batin kita kepada Allah, adab secara lisan kita, ucapan kita kepada Allah. Kan harus beradab semuanya kan, perbuatan kita juga harus adab kepada Allah. Nah ini walaupun hati kita enggak meyakini seperti itu, tapi kalimat ini ya mengesankan bahwa terkadang itu Allah dipaksa. Ya Allah, jika Engkau berkenan berilah saya ampun, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya enggak maksa ya Allah. Salah kan begitu? Iya kan? Padahal tidak mungkin ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kesan bahwa ada yang memaksa Allah itu menyalahi iman kepada rububiyah, sebab Allah dialah yang maha kuasa. Dialah yang maha pengatur, maha kuasa. Sehingga tidak boleh. Kemudian contoh lain adalah an yakhluqa ka khalqillah. Ya, membuat seperti ciptaan Allah. Membuat seperti ciptaan Allah. Entah membuat patung makhluk bernyawa, atau gambar atau foto makhluk bernyawa. Ini juga ya mencacati iman kita kepada rububiyah Allah.
Seolah-olah kita itu pengen menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Nah, ciptaan itu kan kaitannya dengan rububiyah ya. Ciptaan Allah, Allah mencipta, menguasai, mengatur, itu kan rububiyahnya. Kalau kita mencipta atau menggambar makhluk bernyawa, seolah-olah kita hendak menandingi Allah di dalam rububiyahnya. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Qaul Mufid juga mengatakan wujubu ihtiram janibir rububiyyah wa an la yatma'a ahadun fi an yakhluqa ka khalqillahi azza wa jalla. Ya, wajibnya menghormati, memuliakan sisi rububiyah, serta jangan sampai ada seorang pun yang berambisi untuk mencipta seperti ciptaan Allah azza wa jalla. Atau zaman sekarang mungkin buat seperti robot ya. Robotnya diberi ya kecerdasan buatan, kata mereka, bisa berbicara, dan fisiknya pun dibuat persis seperti manusia. Ya, bisa bergerak, jalan sana sini, bahkan bisa push up, bisa olahraga, bisa ini. Sampai seperti itu zaman sekarang. Hati-hati. Jangan sampai terbawa dengan ya teknologi jika kenyataannya menyalahi syariat. Ya buatlah ala kadarnya tanpa menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya adalah ta'bidul asma li ghairillah. Ya. Memperhambakan nama kepada selain Allah. Memperhambakan nama kepada selain Allah. Seperti apa berarti? Seperti mengatakan menamai ya tadi Abdul Husain, Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, Abdul Manaf. Itu kan nama-nama selain Allah itu, bukan nama Allah kan? Enggak boleh. Tapi kok ada yang nama Abdul Manaf, Abdul Muthalib kok begitu? Ya, Nabi SAW waktu itu hanya menyebut, bukan menamai. Sudah terlanjur kakeknya bernama atau disebut dengan Abdul Muthalib. Jadi beliau yang nyebut Abdul Muthalib, bukan beliau yang menamai. Begitu, sudah terlanjur. Dalam keadaan itu tidak boleh. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah di dalam kitab At-Tamhid syarah kitab Tauhid, wa fihi aidan isa'atu adab ma'a rububiyyah wal ilahiyah. Dan di dalamnya yakni tadi memperhambakan nama kepada selain Allah juga terdapat unsur kurang adab terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan ilahiyahnya dan seterusnya. Intinya terlalu banyak ya. Contoh-contoh yang lain mungkin kita tambahkan satu sebagai penutup. Ya, bukan satu contoh tetapi satu materi, yaitu kesempurnaan yang sunnah. Setelah selesai dari kesempurnaan yang wajib, berikutnya adalah kesempurnaan yang sunnah. Tadi iman kepada rububiyah Allah kan ada dua tingkatan ya, tingkatan dasar, ada tingkatan kesempurnaan. Yang kesempurnaan tadi kita pelajari ada kesempurnaan yang pertama yang wajib, kemudian ini yang kedua, kesempurnaan yang sunnah. Nah, bagaimana itu kesempurnaan iman kepada rububiyah Allah yang hukumnya sunnah, yaitu syuhudu athar rububiyah fi khalqillahi azza wa jal, wa hadhi bihaitsu la yara ghairallahi azza wa jal mu'athiran fi hadzal malakut. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah dalam Ithafus Sa'il, yaitu senantiasa senantiasa mengingat dan melihat ya. Senantiasa mengingat dan melihat ya. Ya, senantiasa mengingat dan melihat pengaruh rububiyah Allah, senantiasa mengingat dan melihat pengaruh rububiyah Allah. Pengaruh rububiyah itu maksudnya pengaruh pengaturan Allah.
adanya pengaturan Allah, rububiyah Allah pada setiap makhluk. Pada setiap makhluk, ya, dan peristiwa, pada setiap makhluk dan peristiwa yang kita saksikan. Yang kita saksikan. Pada setiap makhluk dan peristiwa yang kita saksikan. Ya, sebenarnya peristiwa-peristiwa itu juga makhluk Allah. Ya, perbuatan-perbuatan kita ini juga makhluk Allah, sebab Allah menciptakan kita, menciptakan adanya kemampuan pada diri kita dan menciptakan adanya kehendak pada diri kita. Sehingga yang muncul dari itu, yaitu perbuatan, ini juga makhluk Allah otomatis. Hanya saja melalui tangan kita. Tapi itu juga makhluk Allah. Tapi maksud saya jangan dibedakan. Peristiwa itu bukan makhluk Allah, perbuatan manusia itu bukan makhluk Allah, bukan begitu. Tapi ini sekedar untuk memperjelas. Semuanya makhluk Allah, segala sesuatu selain Allah itu ya makhluk Allah. Allah menciptakan, Allah yang menakdirkan. Nah, ini tingkatan yang sunnah di dalam iman kepada rububiyah Allah, yaitu senantiasa melihat adanya pengaruh pengaturan Allah di setiap yang kita lihat. Melihat, misalkan apa? Misalkan melihat pepohonan, yang langsung teringat ketika itu adalah Allah. Subhanallah, langsung di dalam hati itu selalu mengingat Allah. Melihat apa? Misalkan melihat alam semesta ini, melihat pepohonan, pegunungan, lautan, yang saya teringat adalah Allah. Itu kan hal-hal yang besar. Termasuk hal-hal yang kecil. Ini ada gelas isinya air, diminum, alhamdulillah. Langsung yang diingat adalah Allah. Allah yang menciptakan air ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan telah kami ciptakan dengan air segala sesuatu, dari air segala sesuatu yang hidup. Segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dengan air. Dan seterusnya. Senantiasa mengingat Allah. Terjadi ini, terjadi itu, yang langsung teringat ya di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu semua ada sebab akibat ya. Ada hubungan sebab akibat, tapi yang senantiasa teringat dalam hati adalah Allah. Ini tingkatan yang sunnah. Tingkatan yang sunnah ini diantara darinya adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta ya, pergantian malam dan siang benar-benar terdapat ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal sehat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ini, baik ketika berdiri maupun ketika duduk. Jadi selalu seperti itu, yang selalu dia ingat adalah Allah. Dia selalu melihat adanya pengaruh dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala di setiap yang dia lihat, dia saksikan. Yang senantiasa mengingat Allah di saat dia berdiri dan duduk. Wa 'ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Mereka senantiasa memikirkan dan merenungi penciptaan langit dan bumi serta mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak mungkin Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Jadi senantiasa mengingat itu. Jadi jangan sampai ya kita terlalu mengingat sebab, apalagi sampai melupakan Allah. Yang paling sempurna dalam iman kepada rububiyah Allah adalah senantiasa mengingat adanya athar-athar, pengaruh-pengaruh dari rububiyah Allah, pengaturan Allah, takdir Allah di setiap yang kita lihat dan kita dengar. Ya. Gitu ya. Ada yang kurang jelas mungkin? Apa? Kurang jelas. Memperhambakan nama kepada selain Allah seperti menamai dengan Abdur Rasul. Apa arti abdu? Abdu artinya hamba. Abdur Rasul, Abdu Ka'bah, Abdul Ka'bah, ya, Abdu Ali. Ya. Tadi kan berarti boleh atau enggak berarti? Tidak boleh. Tadi contoh tadi yang mencacati.
Jadi gimana keterangannya dibaca dari atas berarti meninggalkan setiap ucapan, perbuatan dan keyakinan yang mencacati rububiyah Allah seperti yang mencacati rububiyah Allah seperti. Nah, kan meninggalkan setiap ucapan, perbuatan, keyakinan yang mencacati rububiyah Allah, meninggalkan. Apa saja yang ditinggalkan ini? Seperti ini. Memperhambakan nama kepada selain Allah. Ini jelas ya, karena kan hamba atau makhluk ini seluruhnya merupakan hamba Allah. Ketika dinamakan ya Abdu Ali, menyalahi tidak? Menyalahi rububiyah kan? Menyalahi rububiyah. Kan hamba Allah, bukan hambanya Ali. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai orang ini, sehingga jangan disebut Abdu Ali. Begitu ya. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Jangan sampai salah paham, bahaya ini. Lebih baik tidak tahu sama sekali daripada salah paham. Tidak tahu sama sekali namanya jahal basit. Kalau salah paham namanya jahal murakkab. Jahal murakkab lebih berbahaya daripada jahal basit. Kalau orang nggak tahu sama sekali masih mending, dia akan ngaku saya nggak tahu. Tapi kalau orang jahal murakkab salah paham, yes, seolah-olah merasa seolah tahu padahal tidak tahu. Ya kan? Bahkan bisa 180 derajat dari yang dimaukan. Ada yang masih belum terpahami? Abdul Khaliq. Apa? Al-Khaliq itu siapa? Al-Khaliq, Abdul Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Apa? Saya tanya. Pencipta. Al-Khaliq nama Allah atau bukan? Nama Allah ya. Al-Khaliq nama Allah. Nah, kalau pengen tahu nama-nama Allah itu apa saja, ya tinggal merujuk ke ya rujukannya ke buku-buku. Nama Allah apa saja? Abdul Khaliq, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Apa lagi? Banyak. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Sudah ya. Sementara kita cukupkan wallahu taala dan bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.